Baik Kang Heri, sekarang kita lanjut ini pertanyaan yang selanjutnya. Kalau kemarin kan terkait penyerahan dua tersangka itu kan Kang Heri hadir nih. Hadir. Ya enggak. Dan Kang Heri, saya sempat mendengarkan sebuah pertanyaan juga ke kejaksaan. Nah, di dalam sebuah analisa saya di awal-awal konten saya, bahwa saya menduga bukan hanya kasus ini pembunuhannya saja, tetapi ada sebuah OOJ dan bahkan yayasan, kira-kira begitu. Dan ini indikasinya dan sangat mengarah gitu, kira-kira gitu. Nah, bagaimana yang Kang Heri wawancara itu kan dengan kejaksaan. Nah, bagaimana pendapat mereka terkait 3 hal? Kemarin memang saya sempat bertanya ya, karena memang terkait pertanyaan itu juga menjadi pertanyaan semua banyak orang pemerhati kasus Subang, tentunya ya. Nah, terkait hal ini, pertama ini yang menjadi semakin kuat juga ini, karena memang ini sudah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat ya. Waktu itu bahwa memang adanya anggota polisi yang tentunya bisa dikatakan masuk ke dalam TKP yang tidak berdasar kepada surat tugas atau surat perintah lah. Nah, oleh karena itu mungkin dalam hal ini sudah sangat jelas sekali. Toh ini sudah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat ya. Yang tentunya sebelum sampai ke Kabid Humas Polda Jawa Barat untuk bagaimana disampaikan kepada kita semuanya juga tentunya sudah sudah diperhitungkan betul-betul. Sudah dilakukan penyidikan dan sudah dilakukan penyelidikan lah, seperti apa kan begitu. Yang jelas terkait hal itu saya tanyakan kepada Kajari kemarin, yaitu terkait OOJ, tidak menutup kemungkinan. Jadi di dalam kasus Subang ini tidak menutup kemungkinan. Oh, jawabannya gitu. Iya, tidak menutup kemungkinan, yaitu 3. Kalau yang namanya kasus pembunuhannya kan sudah jelas. Sekarang sudah ada, bisa dikatakan P21 ya, mengenai 2 tersangka yang sudah siap untuk disidangkan. Lalu saya bertanya, jadi dia menjawab tidak menutup kemungkinan. Nah, selanjutnya juga saya bertanya juga nih terkait adanya TPPU. Nah, dan beliau katakan bahwa di sana itu kan semua juga ada kemungkinan. Kenapa? Karena yang ada kaitannya dengan keuangan negara itu pasti semuanya juga diperiksa lah. Pasti dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan kan seperti itu. Nah, untuk saat ini mungkin masih dalam proses penyelidikan ya. Karena belum ada tersangka ya. Akan tetapi secara pribadi saya melihat pihak kepolisian itu Bang kan melihat itu lebih dekat. Betul. Dia bisa mengatakan itu karena mereka itu melihat lebih dekat dalam arti mereka yang bertanya nih kepada pihak saksi-saksi yang dipanggil. Betul. Baik saksi yang tadi itu mungkin yang bisa dikatakan ada beberapa anggota polisi yang dimintai keterangannya, maupun juga saksi-saksi yang ada kaitannya dengan persoalan yayasan dan sekolah ya, termasuk terkait adanya pertanyaan-pertanyaan mengenai dana BOS dan lain sebagainya kan seperti itu. Mereka kan lebih jelas. Mereka itu tahu materi BAP-nya apa dan jawabannya seperti apa. Ya. Selain itu juga, walau saya juga yang dalam hal ini tidak melihat lebih jelas Bang begini Bang. Akan tetapi kan kita juga mencari informasi ya. Misalkan salah satu contoh adanya data administratif yang dibutuhkan untuk bagaimana bisa adanya pencairan bantuan dari pemerintah, misalkan yang sering kita bahas nih adanya BOS misalkan atau BPMU atau mungkin dana tambahan atau apa, saya tidak tahu lah ya. Yang jelas itu ada persyaratan administratif dan persyaratan administratif juga setahu saya terkait persoalan ijazah nih kan sudah dicek juga nih gimana seperti apa. Nah, saya juga melihat ada beberapa item yang taruh itu tidak sesuai. Ya, ini tentunya kan ini merupakan, menurut pendapat saya nih, ini juga merupakan sebuah bentuk tindakan pidana menurut saya. Kalau seandainya hal seperti ini yang saya baru melihat bisa dikatakan dari jauh gitu loh. Apalagi pihak kepolisian, dan ini udah disampaikan oleh pihak kepolisian, wabil khususnya Kabid Humas Polda Jawa Barat terkait obstruction of justice lah ya, seperti itu. Terus yang keduanya juga terkait TPPU. Jadi sekali lagi
kalau yang saya tanggapi tidak menutup kemungkinan kalau yang kasus pembunuhannya mas sudah ada, sudah jelas, sekarang sudah tersangka dan sudah siap disidangkan, udah berarti sudah P21. Nah, terus mungkin tidak menutup kemungkinan juga ya adanya obstruction of justice itu. Ya, terus selanjutnya yaitu tadi yaitu TPPU atau tindak pidana pencucian uang gitu, Bang. Siap. Selanjutnya nih, Bang. Ini Bang Heri kan sempat mewawancarai terkait yang mengarah dugaannya kepada OJ itu dengan Pak Edi itu ya. Iya, iya. Itu kayaknya rumahnya pembahasannya menarik dan netizen melihatnya yang telah menonton itu katanya ada yang di-cut-cut nih. Apa yang di-cut-cut itu hal-hal yang sangat penting atau gimana ini, Bang Heri? Oh, ya jujur saja ya, kalau netizen itu pemerhati kasus Subang itu memang sangat apa namanya, menurut saya sangat luar biasa sekali, Bang. Siap, benar. Sekecil apapun sampai mereka juga tahu loh ada cut-cut potongan di video saya. Dan saya akui itu memang benar. Betul. Tapi bukan berarti saya jujur ya. Bukan berarti saya mau menyembunyikan apa yang disampaikan oleh narasumber yang tentunya dihadirkan di channel saya. Siap. Kenapa? Karena semua itu saya tentunya sampaikan juga loh kepada pihak penyidik loh. Iya. Jadi yang versi bukan versi asli ya. Iya. Jadi yang utuhnya itu seperti ini. Oh, udah berarti disampaikan total itu ke penyidik ya, Bang? Saya sampaikan, saya sampaikan seperti itu. Dan saya bilang bahwa dan kalau mesti saya bicara jujur, tentunya dalam upload video tersebut juga saya sebetulnya banyak pertimbangan, Bang. Kenapa? Karena yaitu tadi kita semua tahu kan Pak Edi itu purnawirawan. Betul. Purnawirawan dari institusi kepolisian. Betul. Ya kan? Tidak terlepas benar ataupun salah apa yang disampaikan oleh dia ya tentunya saya sajikan. Tetapi saya agak sedikit apa namanya ya, di privat sedikit lah. Ada hal yang menurut saya tentunya hal ini untuk keamanan Pak Edi sendiri gitu loh, Bang. Untuk keamanan Pak Edi sendiri lah. Karena menarik sekali, Bang, pembahasan itu, Bang. Kalau saya sendiri melihat runtutan itu ya, mencoba menebak-nebak akhirnya, misalkan Pak Edi menyatakan terkait dengan motor itu, ternyata motor yang dikendarai mereka itu ya adalah bukan warna biru, tapi warna abu-abu. Lalu bahkan ternyata setelah dia nyamperin yang punya CCTV, kemudian beliau itu mengirim sebuah screenshotnya atau di foto ke pihak temannya, polisi juga katanya. Nah, tetapi CCTV itu katanya hilang nih. Nah, bagaimana menurut Bang Heri dari sebuah percakapan itu? Katanya hilang, nggak ada katanya gitu. Jadi begini, Bang, yang saya rasa begini, Pak Edi saya rasa Pak Edi juga tidak akan spekulasi lah, Bayang. Apalagi ya intinya saya rasa sebetulnya dia mau speak up seperti itu dan akhirnya dia juga kan toh memang sebagai saksi juga toh ikut memberikan keterangan juga kepada pihak penyidik Polda Jawa Barat ya. Tentunya karena memang apa namanya jiwa polisinya itu walaupun sudah purnawirawan masih ada. Jadi dia itu ingin memberikan informasi sekecil apapun tentunya sesuai dengan apa yang dia tahu. Nah, sekarang dia kembalikan. Kalau saya melihat dia itu kan awalnya memiliki pengalaman di bidang intel, Bang. Bidang intel itu tentunya dia itu sebagai kalau apa namanya mencari informasi. Nah, setelah mencari informasi dia kepolisian itu tentunya kan dia itu berikan. Ya kan ya? Benar. Dia itu berikan.